Tetapi kalau memang bicara soal demokrasi Indonesia ini kan tambal sulam, banyak regulasi aturan dibuat tergantung tafsir kepentingan kekuasaan, tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa itu melihat peluang untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, munculnya kampanye di kampus bagus. Cuma kan kenapa baru sekarang, pemilu kemarin kan enggak, kalau nggak salah ya, di sekolah. Ini beri indikasi jangan-jangan memang pemerintah atau lebih khusus rejim Jokowi sudah memetakan jaringan pendidikan baik di level kampus maupun sekolah itu kan, untuk mereka mengais untung secara politik. Kalau bicara soal kampus dan lembaga pendidikan sebagai ruang publik, maka rumah ibadah kan juga sama. Bahkan rumah ibadah itu kan kesadaran spiritual, kesadaran keimanan, itu akan membuat orang jauh lebih tertib dalam berpolitik, tidak ugal-ugalan. Kalau mau jujur rejim ini menghargai umat Islam, maka infrastruktur umat Islam di berbagai rumah ibadah itu harusnya diberi kebebasan untuk orang juga dengan perlindungan spiritual, suasana ibadah juga orang berbicara politik untuk mencari pemimpin dan para wakil mereka di parlemen. Tetapi memang demokrasi ini dirancang sejak awal untuk memarginalkan partisipasi umat Islam yang menjadi pemilik suara terbesar, suara mayoritas dalam ruang bernegara. Bang Faisal, kita ini sedang membahas soal kampanye. Di satu sisi ada pembolehan kampanye di kampus dan sekolah, di sisi yang lain ada larangan kampanye di tempat-tempat ibadah. Tapi detailnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 huruf H mengenai larangan pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah ibarat tempat pendidikan. Dilarang itu apa? Fasilitasnya, bukan kampanyenya. Ini melahirkan spekulasi-spekulasi terkait dengan seperti apa sebetulnya kekuasaan, syahwat kekuasaan rejim status quo ini memanfaatkan kanal-kanal, instrumen-instrumen kekuasaannya itu untuk melanggengkan kesinambungan prosesi kontestasi sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan. Apa catatan Bang Faisal ini? Iya, memang dari beberapa pemilu itu kan kampus tidak diikut sertakan, bahkan lembaga-lembaga pendidikan. Namun untuk 2024 ini kebetulan muncul kan nama Gibran yang sementara digulingkan, didorong untuk berpasangan dengan Prabowo, maka tampak sekali para pengatur di belakang regulator ini mencoba membuka akses-akses yang mungkin mereka sudah konsolidasikan. Kampus dan sekolah itu akan dijadikan sebagai lapak atau dulang untuk mendulang suara. Tetapi kalau memang bicara soal demokrasi Indonesia ini kan tambal sulam,
banyak regulasi aturan dibuat tergantung tafsir kepentingan kekuasaan, tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa itu melihat peluang untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, munculnya kampanye di kampus bagus. Cuma kan kenapa baru sekarang? Pemilu kemarin kan enggak, kalau nggak salah ya, di sekolah. Ini beri indikasi jangan-jangan memang pemerintah atau lebih khusus rejim Jokowi sudah memetakan jaringan pendidikan baik di level kampus maupun sekolah itu kan, untuk mereka mengais untung secara politik. Tetapi kalau bacaan kita secara utuh, saya merujuk kepada cara berpikir kritis yang disampaikan oleh Cah Slame dan kawan-kawan yang memang intensif dalam kajian-kajian kebijakan publik. Memang saya sepakat bangunan sekularisme yang menghadirkan banyak aturan ini cenderung disenyawakan, dikonsolidasikan dengan satu tujuan untuk bagaimana melemahkan potensi suara umat Islam dalam partisipasi demokrasi. Oleh sebab itu memang kalau bicara soal kampus dan lembaga pendidikan sebagai ruang publik, maka rumah ibadah kan juga sama. Bahkan rumah ibadah itu kan kesadaran spiritual, kesadaran keimanan, itu akan membuat orang jauh lebih tertib dalam berpolitik, tidak ugal-ugalan. Di tempat rumah ibadah, misal di masjid musala itu kan tidak pernah ada perilaku-perilaku yang menyimpang, narkoba, miras, emosional. Itu tempat yang bagus sebenarnya. Kalau mau jujur rejim ini menghargai umat Islam, maka infrastruktur umat Islam di berbagai rumah ibadah itu harusnya diberi kebebasan untuk orang juga dengan perlindungan spiritual, suasana ibadah juga orang berbicara politik untuk mencari pemimpin dan para wakil mereka di parlemen. Tetapi memang demokrasi ini dirancang sejak awal untuk memarginalkan partisipasi umat Islam yang menjadi pemilik suara terbesar, suara mayoritas dalam ruang bernegara. Jadi ada lucu memang. Kalau ditanya mengapa kampus diberi ruang bebas untuk berkampanye, dengan alasan itu kan ruang intelektual, akademis. Nah, yang lebih bagus itu justru rumah ibadah. Di sana para rohaniawan, ulama, ustadz, para kelompok jamaah, itu tentu jauh lebih sejuk. Hati mereka jauh lebih bersih, orang-orang yang berhikmat kepada Islam, kepada Allah. Dalam suasana spiritual itu kalau diberikan kebebasan untuk ruang berinteraksi politik, maka dasar-dasar politik itu adalah kekuatan spiritual yang secara terang dan jernih umat bisa kemudian didorong untuk memilih pilihan-pilihan politik yang ideal sesuai tuntunan keagamaan. Jadi secara mencolok negara melalui KPU dan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam rancang bangun undang-undang pemilu ini memang sangat jauh dari aspirasi umat Islam, lebih cenderung membuat kanal-kanal politik jahat untuk membendung bangkitnya persatuan umat Islam dalam akselerasi atau konsolidasi politik nilai dan moral. Ya, Bang Faisal, ini yang nampak dirasakan oleh publik, perbedaan pembolehan di satu sisi dan pelarangan di sisi yang lain terhadap tempat-tempat ibadah, dan tempat-tempat ibadah sebagaimana yang Abang sampaikan adalah ruang-ruang ekspresi untuk menyampaikan preferensi politik berupa gagasan-gagasan yang berakar pada pemikiran dan hukum-hukum Islam. Tetapi nampaknya justru ruang-ruang strategis tempat ibadah yang kalau kita bicara tempat ibadah ya mayoritas yang ada di negeri kita ya mayoritas Islam, di mana value capital Islam tentu akan menjadi sebuah diskursus yang mengemuka ketika tempat ibadah nanti diberikan ruang sebagai tempat kampanye, kira-kira begitu. Tetapi justru ini yang dilarang. Nampaknya seolah-olah khawatir terjadinya sebuah indikasi kebangkitan politik Islam lah. Seperti apa Bang melihatnya ini Bang Faisal? Ya, jangankan rumah ibadah, pagar masjid saja ditempel stiker salah satu calon presiden yang oleh umat Islam dianggap baik, itu membuat istana panik, istana tergoncang. Jadi ada sensitivitas demokrasi materialisme sekuler ini terhadap potensi umat Islam dari berbagai level dan aspeknya. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Semua proses demokrasi yang berjalan selama 78 tahun itu adalah tafsir yang semangat di belakangnya adalah bagaimana cara mereka untuk menyingkirkan hak-hak umat Islam dalam partisipasi politik bernegara. Jadi kalau alasan misalnya yang sering dikemukakan bahwa rumah ibadah tidak layak dijadikan tempat kampanye,
karena dikhawatirkan bisa terjadi kisru dengan latar belakang perbedaan agama. Maka sebenarnya ini argumentasi yang lemah sekali. Justru tidak terlibatnya rumah ibadah membuat demokrasi tersandra oleh para koruptor, tersandra oleh oligarki, menjadi ruang kejahatan, menjadi gorong-gorong di mana lahirnya tikus-tikus berdasi yang tidak memiliki kesadaran spiritual, memiliki kesadaran keagamaan, iman dan takwa. Dan selama 78 tahun terbukti kan hasil kepemimpinan perwakilan suara rakyat di parlemen menghasilkan orang-orang yang jauh dari nilai-nilai religi, spiritual. Sebenarnya kalau mau jujur, kalau basis suara kita adalah mayoritas umat Islam, maka demokrasi tidak boleh membatasi semua gerak kebudayaan, tradisi, penggunaan fasilitas rumah ibadah dalam rangka menyegarkan demokrasi. Karena demokrasi yang baik itu kan landasannya kan dalam pandangan Islam, landasan demokrasi yang baik itu kan iman dan takwa. Demokrasi dalam tanda petik maksudnya mencari pemimpin yang baik itu sering dicontohkan dengan karakteristik gerakan kesadaran spiritual yang tumbuh di rumah-rumah ibadah. Di sana imam dan makmum itu kan tertib. Satu diangkat, yang lain juga tulus untuk dipandu sholat, pandu bersama-sama ngaji, bersama-sama mendengarkan ceramah. Justru beradab rumah-rumah ibadah. Tempat rumah-rumah ibadah itu menjadi sejuk. Kalau pemerintah ini tidak sebagaimana dituduhkan bahwa cenderung sensitif terhadap Islam, maka tidak boleh diskriminasi. Hak kampus juga harus diberikan kepada jaringan rumah ibadah, baik di gereja, di masjid, supaya mendewasakan rakyat dengan basis-basis intelektual dan basis spiritual itu saling memperkuat bangunan kebangsaan dalam ruang perpolitikan nasional. Tetapi kalau satu ruang dipahami adalah karena kampus itu memang akar-akar sekulerismenya kuat sehingga dianggap boleh saja berkampanye, sementara pusat-pusat keagamaan itu dipandang oleh negara dengan sebelah mata, bahkan diskriminasi. Maka sebenarnya kita sementara menjalankan satu demokrasi yang pincang, demokrasi yang diskriminasi, demokrasi di mana pengentalan sekularisme memang semakin diyakini hadir untuk merubuhkan, mencegah kekuatan kebangkitan Islam.